Tuh kan bener si Randy itu tuh bener-bener keterlaluan ya. Dia itu foto sama mobil ayah aku. Apa-apaan coba dia ini? Gak bisa dibiarin nih. Kamu ini kenapa sih? Dari tadi tuh mukanya ditekuk aja. Lihat nih ya, yang tadi ayah lihat itu teman aku. Ternyata dia itu foto di mobil ayah. Mana captionnya, alhamdulillah beli mobil baru lagi. Gak sopan banget dia ya. Banyak juga yang like, gak salah nih. Gue foto di depan rumah sepupu gue. Untung aja sepupu gue orang kaya. Jadinya orang tahu itu rumah gue, bukan rumah sepupu gue. Hey Starboy, senyum-senyum sendiri aja lo. Awas nanti kesambet lo. Ganggu aja sih lo. Jangan ganggu, gue lagi seneng. Udah sana. Dih, gitu banget jawabnya. Biasa aja dong. Gue cuma mau tanya nih soal rumah lo yang diposting di sosmed itu. Itu beneran rumah lo atau bukan sih? Kenapa lo ngomong kayak gitu? Ya jelas itu rumah gue lah. Lo tahu kan julukan gue di sini tuh Starboy. Jelas gue anak orang kaya. Gak mungkin itu rumah orang. Ya siapa tahu aja kan. Soalnya banyak orang yang di sosmed foto-foto kayak orang tajir, tapi aslinya punya orang lain. Jangan ngomong sembarangan ya. Itu beneran rumah gue lah. Ngapain juga gue bohong. Udahlah, susah ngomong sama orang miskin yang punya hati iri dengki. Maksud lu ngomong kayak gitu apa ha? Gue gak punya iri ya sama lo. Kalau lo emang beneran anak orang kaya, ya jangan marah kayak gitulah. Gitu doang kok marah-marah mulu sih. Gue gak bakalan marah kalau lo gak ikut campur ya. Lo juga kenapa sih suka banget nanya-nanya soal gue? Lo suka ya sama gue? Idih, pede sekali anda bilang kayak gitu. Berasa orang paling ganteng apa? Jijik banget tau gak? Ya udah, makanya jangan nanya-nanya. Kepo banget sih jadi orang. Ih, tuh orang kenapa sih? Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu? Tuh si Randy, bisa-bisanya dia nuduh aku suka sama dia. Idih, boro-boro suka. Ngeliat mukanya aja jijik tau gak? Hahaha, kamu jangan ngomong kayak gitu. Nanti beneran suka loh. Idih, amit-amit. Mending aku jomblo deh daripada suka sama dia. Mana mau aku sama si Starboy yang sok kaya itu. Padahal belum tentu aja dia beneran anak orang kaya. Kita nggak ada yang tahu aslinya dia kayak gimana. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Biarin aja dia bertingkah kayak apa yang dia mau. Kita nggak usah mikirin itu. Gak penting juga kan buat kita. Iya juga sih, gak ada pentingnya buat aku. Tapi aku cuma kepo aja sih. Yang sering diposting di sosial media itu beneran punya dia atau punya orang lain. Mau itu punya dia atau bukan gak ada gunanya. Udah gak usah terlalu kepo sama urusan orang lain. Kalaupun dia itu bohong, suatu saat pasti bakalan kebongkar juga kan. Iya sih, kamu bener. Aku harusnya gak usah kepo sama urusan dia. Tapi aku masih penasaran karena aku pernah lihat dia posting foto di depan mobil saudara aku. Bu Fatimah, ini saya ada oleh-oleh. Kemarin saya liburan ke Bandung, terus saya ingat sama Bu Fatimah. Diterima ya Bu? Alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak Koko. Pakai repot-repot segala sih Mbak. Saya kan jadi gak enak ini. Gak repot kok Bu, justru saya senang banget kalau bisa ngasih Bu Fatimah. Ini buat dimakan nanti sama Randy ya Bu. Iya, Randy belum pulang sekolah Bu. Belum Mbak, tapi kayaknya sih lagi di jalan. Sebentar lagi pulang kok. Soalnya dia nggak bilang mau pulang telat. Mbak Koko mau masuk dulu, kita ngobrolnya di dalam. Masa ngobrol di sini sih? Lain kali aja Bu Fatimah. Sekarang saya mau ke warung dulu. Ada yang harus saya beli soalnya. Mari Bu. Hati-hati ya Mbak Koko. Permisi Bu Fatimah. Bu Najwa, iya Bu, ada apa ya? Begini Bu, saya mau ngundang Ibu dan Randy ke rumah. Kebetulan saya ada pengajian. Insya Allah kita ke sana ya Bu. Kamu udah pulang nak? Saya minta maaf ya Bu atas sikapnya Randy. Dia kalau fokus sama HP emang suka kayak gitu. Iya Bu, gak apa-apa kok Bu. Oh iya Bu, saya kemarin lihat Randy post foto naik motor gede. Dia beli motor baru ya, tapi kok gak pakai ke sekolah Bu. Kasian dia jalan kaki gitu. Randy gak punya motor apapun Bu. Mungkin itu punya temannya. Dia kadang suka pinjam. Oh gitu. Saya pikir dia itu punya motor. Ya udah Bu, saya duluan ya. Jangan lupa malam ini datang ya Bu. Iya Bu, insya Allah saya datang. Ternyata masih banyak orang yang percaya sama aku. Wih, mobilnya bagus nih. Ada orang gak ya? Kayaknya sih nggak ada. Mumpung nggak ada orangnya, bisa nih aku foto sebentar. Wah, bagus juga nih. Lumayan lah buat foto-foto.
Kamu ini kebiasaan ya, kalau kemana-mana pasti belinya cilok, kayak nggak ada makanan lain aja. Cilok itu is number one ya. Ayah aja yang gak pernah makan cilok. Rugi kalau gak makan cilok. Iya deh, iya si paling doyan cilok. Oh iya, tadi ayah lihat ada teman kamu di sini, tapi kok dia langsung pergi ya? Siapa ya teman aku yang mana? Itu loh, yang sering kamu panggil Starboy. Tadi dia berdiri di sini sambil main HP. Ngapain dia di sini? Atau jangan-jangan? Kok malah ngelamun sih? Kita pulang aja yuk ya. Aku harus belajar nih. Minggu depan ada ulangan. Loh, malah ngalihin pembicaraan. Tuh kan bener si Randy itu tuh bener-bener keterlaluan ya. Dia itu foto sama mobil ayah aku. Apa-apaan coba dia ini? Gak bisa dibiarin nih. Kamu ini kenapa sih? Dari tadi tuh mukanya ditekuk aja. Lihat nih ya, yang tadi ayah lihat itu teman aku. Ternyata dia itu foto di mobil ayah. Mana captionnya, alhamdulillah beli mobil baru lagi. Gak sopan banget dia ya. Anak zaman sekarang kelakuannya ada-ada aja sih. Kamu kayaknya harus negur temen kamu itu. Ayah gak bermaksud buat ngelarang foto sama mobil ayah, tapi takut nanti jadi kebiasaan bohong kayak gitu. Iya ya, nanti aku tegur dia. Aku juga udah gak tahan sama dia yang suka pamer di sosmed. Padahal yang sering dipost itu bukan punya dia. Kita nongkrong yuk. Lo kan suka banget tuh nongkrong. Lo tahu dari mana kalau gue suka nongkrong? Ya elah Starboy, lo kan sering post foto lagi nongkrong. Orang-orang juga udah tahu kali. Masa lo nya yang lupa sih? Oh iya ya, kok gue bisa lupa sih? Aduh, sorry, gue beneran lupa. Ya biasalah, gue sekarang tuh lagi seneng-senengnya di rumah. Gue lagi jarang nongkrong akhir-akhir ini. Tumben lo, akhir-akhir jarang nongkrong. Kenapa? Postingan lu masih suka nongkrong tuh. Ah, itu mah biasalah. Gue cuma let post aja. Oh iya, mau nongkrong di mana nih? Gue pasti ikut. Lumayan, bisa buat gue tambah pamer. Rencananya sih di kafe aja. Itu loh, kafe punya kakaknya si Bayu. Lo masih inget kan? Ya jelas lah, gue inget. Nanti gue kesana deh. Mau kemana lo? Mau ke kantin gue. Lapar banget soalnya. Duluan ya. Kayaknya dia udah masuk perangkapku. Kita tinggal nunggu waktu aja. Ngapain lo senyum-senyum gak jelas kayak gitu? Awas kesambet loh. Kalau udah kesambet baru tahu rasa. Gue lagi ngejebak Randy. Gue pengen buktiin kalau yang dia post itu beneran punya dia atau bukan. Kalian tahu kan postingan terakhir yang dia post? Dia posting mobil Porsche. Ya elah, itu mah mobil punya ayah gua. Lo gak usah ngebuktiin apapun. Iya gue tahu. Maksud gue tuh, gue cuma pengen dia ngaku sendiri aja. Kenapa kalian ngelakuin ini sih? Padahal biarin aja kali, itu kan urusan dia. Yang dia post itu mobil ayah aku, Nuri. Mana bisa aku diam aja? Enggak, aku gak akan diam aja. Aku gak mau kalau mobil ayah aku diposting sembarangan orang. Kalau ini gak berhasil, gue bakalan bikin dia malu di acara gue. Gimana caranya? Mana nih si Randy? Kok dia belum datang sih? Apa jangan-jangan dia nggak jadi datang? Dia pasti datang kok. Mungkin lagi di jalan. Kamu sabar ya. Nanti juga dia datang kok. Paling bentar lagi. Emangnya kenapa sih? Kamu kok kayaknya semangat banget mau ketemu sama dia. Lebih tepatnya nggak sabar buat lihat muka panik dia pas kita tanyain barang-barang yang dia posting. Hahaha, kamu benar. Aku jadi nggak sabar. Sorry bro, gue telat. Iya, santai aja. Lo kesini naik mobil baru lo itu. Gue boleh lihat nggak sih mobil baru lo? Iya nih Ren, gue juga pengen banget lihat mobil baru lu. Ya maklum loh, gue kan belum pernah lihat dari deket. Mumpung ada temen yang punya, gue jadi pengen naik mobilnya deh. Iya, pengen tahu rasanya naik mobil mahal itu kayak gimana. Oh, itu. Mobil gue lagi di bengkel. Soalnya kemarin diserempet sama motor. Jadi harus ke bengkel. Nanti kalau udah keluar bengkel, gue ajak deh. Bener ya, awas lu kalau bohong. Kita udah gak sabar nih mau naik mobil mewahnya Randy. Iya, tenang aja. Nanti gue ajak kalian kok. Aduh, gimana ini? Aku benar-benar gak bisa tenang. Banyak orang yang mau lihat mobil itu, dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Gak mungkin dong kalau aku bilang di bengkel terus. Aku harus gimana ya? Siapa yang nelpon malam-malam gini? Halo, kenapa Dik? Halo Randy, gue mau ngajakin lo ke acara ulang tahun gue. Lo gak lupa kan? Ya jelas lah gue ingat. Gue gak akan lupa kok. Kapan acaranya? Lusa malam. Nanti undangannya gue kasih besok di sekolah. Lo harus datang ya. Kan lo kan Starboy nih di sekolah. Ya bisa bilang lo itu terkenal di sekolah. Gue pengen banget lo datang.
Iya, santai aja. Pasti gue datang kok. Nggak ada tempat khusus kan? Enggak kok, santai aja. Ya udah, gue cuma mau ngomong itu aja sih. Yang jelas, lo jangan sampai lupa ya. Iya, bawel. Gue pasti datang kok. Aduh, gimana ini? Kalau di sana mereka nanyain yang aneh-aneh gimana? Gak mungkin kan kalau gue bohong lagi. Tapi gue juga gak mungkin jujur. Bisa-bisa ketahuan dong gue. Randy, boleh ibu ngomong sebentar sama kamu, nak? Ibu mau ngomong ya tinggal ngomong aja, Bu. Emang mau ngomong apa sih? Serius banget kayaknya. Ibu cuma gak mau kamu bohong terus, nak. Sudah ya, jangan posting apapun di sosmed yang nunjukin kalau kamu itu Starboy. Kita kan cuma orang biasa, nak. Bu, aku tahu kalau apa yang aku lakuin ini salah. Tapi aku nggak bisa berhenti, Bu. Aku udah terlanjur bohong. Malu aku kalau tiba-tiba ngaku. Mau ditaruh mana muka aku? Daripada kamu ketahuan lebih dulu, mending kamu ngaku lebih dulu kan? Gak baik loh kamu terus-terusan bohong kayak gini. Ibu yakin kalau kamu kayak gini terus, yang ada nanti teman-teman kamu makin gak percaya sama kamu. Nggak, Bu. Aku nggak akan kasih tahu ke siapapun soal ini. Aku udah terlanjur. Ya udah, terserah kamu aja. Tapi kamu harus ingat, yang namanya kebohongan suatu saat pasti bakalan kebongkar juga. Lu serius udah ngajak dia? Kok belum datang sih? Gue sih udah ngajak, udah ngasih undangan malah. Tapi nggak tahu dia jadi datang atau enggak. Kalau dia punya nyali sih pasti datang. Tapi itu artinya dia bakalan mempermalukan dirinya sendiri. Gue pengen lihat deh dia itu nanti gimana pas orang-orang tahu kalau si Starboy yang kita kenal ternyata cuma bohong. Gue juga nggak bisa bayangin sih jadinya gimana. Tapi pasti bakalan lucu sih. Dan dia pasti bakalan malu banget. Hey bro, HBD ya. Jadinya tadi gue taruh di tempat kado ya. Soalnya udah disuruh taruh di sana. Thanks Ren, padahal lo nggak usah repot-repot ngasih kado. Santai aja, lo kan temen gue. Ya kali gue nggak ngasih kado. Oh iya, ada yang mau gue tunjukin nih sama lo. Mobil gue udah bener nih. Wah, bagus juga mobilnya. Tapi gue nggak yakin kalau itu mobil punya lo deh. Setelah dipikir-pikir, kok mirip sama mobilnya Cindy ya? Ya nggak mungkin lah, ini serius mobil gue. Mungkin karena sama warnanya aja kali. Ren, gue kasih saran ya sama lo. Kalau lo mau post lagi di depan motor, mobil, atau rumah, itu cari tahu dulu punya siapa. Jangan sampai pas lo post tuh barang punya temen lo sendiri. Maksud lo apa sih? Orang ini beneran punya gue kok. Lo mau bilang kalau mobil ini punya lo? Halu banget. Itu emang bukan mobil Cindy, tapi mobil saya. Dan saya ayahnya Cindy. Randy, saya tegaskan sama kamu, jangan pernah kamu mengaku mobil itu punya kamu. Karena itu mobil milik saya. Saya nggak masalah kalau kamu hanya foto. Tapi kalau kamu mengaku itu mobil kamu, maaf saya tidak bisa terima. Rasain tuh. Makanya jangan suka ngaku-ngaku. Yes, gue dapat videonya. Gue yakin setelah ini si Randy itu gak akan bisa sombong lagi. Orang-orang bakalan tahu kebohongan dia. Bagus, Pak Sukmo. Makasih udah mau datang dan bantu kita. Iya, sama-sama. Saya juga paling gak suka sama orang-orang yang suka ngaku-ngaku kayak gitu. Kenapa foto gue jadi kayak gini sih? Udah jelas-jelas gue pakai foto yang bagus, tapi yang ke-upload malah foto yang jelek kayak gini. Gue harus gimana ini? Gak mungkin kan kalau gue kena azab. Kenapa mereka ngeliatin gue kayak gitu sih? Apaan sih? Oh, ini yang katanya Starboy di sekolah. Mana mobil Porsche-nya? Mana rumah mewahnya? Dek, kalau emang miskin gak usah kebanyakan gengsi. Miskin ya miskin aja, gak usah sok-sokan pengen kelihatan kaya. Sekarang yang malu lo sendiri kan? Ini bukan urusan lo ya. Mau gue sok kaya atau enggak. Emangnya lo siapa bisa ngatur-ngatur gue? Dinasihatin malah marah. Gini nih orang miskin yang mentalnya juga miskin. Mending lo belajar aja deh yang bener. Gak usah sok-sokan jadi orang kaya. Kalau lo mau tajir banyak duit, sekolah yang bener, kerja yang bener, kumpulin duit yang banyak. Kalau udah banyak boleh dah tuh lo beli apapun yang lo suka. Dan lo boleh sepuasnya. Gue gak butuh nasihat dari lo ya. Emangnya lo udah sekaya apa sih sampai-sampai berani ngomong kayak gini ke gue? Udahlah, gak usah didebatin. Capek debat sama orang yang punya mental kayak gitu. Mending kita pergi aja. Bener juga ya, gak ada gunanya juga. Ayo kita pergi. Kenapa jadi kayak gini sih? Loh, kok baju gue jadi kayak gini sih? Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini sih? Ada apa sih sebenarnya? Gue harus cepet-cepet pulang ke rumah nih. Kenapa jadi kayak gini sih? Sekarang apa yang harus gue lakuin? Gue malu ketemu sama teman-teman gue. Mereka pasti bakalan terus ngetawain gue. Baju gue juga kayak gini terus. Mau sebanyak apapun baju baru yang gue pakai, pasti kayak gini terus. Foto-foto gue juga jadi jelek semua.
Hohohoho, si paling star boy ternyata cuma penipu. Gede banget ya, obses jadi orang kaya, padahal orang gak punya. Mending sekolah yang bener tong. Orang-orang jadi tahu siapa gue. Kamu kenapa, Randy? Kok muka kamu kayak gitu? Kamu juga teriak-teriak, ada apaan sih? Orang-orang terus ngebully aku, Bu. Mereka udah tahu kalau aku bohong. Aku bener-bener malu, Bu. Aku harus gimana? Nah, ibu sudah pernah bilang kan sama kamu, berbohong itu nggak ada gunanya. Kamu cuma akan dapat malunya aja. Tapi aku nggak nyangka bakalan kayak gini, Bu. Aku pikir aku bisa nggak ketahuan. Yang namanya kebohongan akan selalu terbongkar. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menerima kenyataan. Terima semua hukuman ini. Tapi aku malu, Bu. Orang-orang pasti bakalan hina aku terus. Aku nggak bisa, Bu. Aku malu. Kamu pasti bisa, Randy. Kamu tanggung jawab sama perbuatan kamu. Besok kamu tetap pergi ke sekolah ya. Kalau baju aku jadi sobek-sobek gimana, Bu? Dicoba juga belum. Kamu juga kan harus minta maaf sama teman-teman kamu. Aku bakalan coba buat sekolah besok. Nah, itu baru anak ibu. Jangan malas-malasan sekolahnya. Yang rajin ya sekolahnya. Dari tadi banyak orang yang ngetawain gue karena baju gue yang kayak gini. Apa gue pulang aja ya? Ren, kenapa sama baju lo? Sekarang lagi tren ya pakai baju compang-camping kayak gitu? Atau jangan-jangan lo udah gak punya duit buat beli baju? Lah, dia kan emang gak punya duit. Selama ini kan dia cuma bohong, pakai barang-barang punya orang, padahal mah gak punya apa-apa. Hahaha. Jangan terlalu formal, nanti dia ngamuk. Sorry, gue udah banyak salah sama kalian. Sorry juga gue udah bohong sama kalian. Gue emang bukan star boy yang kayak kalian lihat. Gue cuma orang biasa. Makanya jadi orang tua jangan kebanyakan gengsi, jadi susah sendiri kan? Gue bisa aja maafin lo, tapi sorry, gue gak bisa temenan lagi sama lo. Gue gak mau temenan sama orang tukang bohong kayak lo. Kalau gak mampu tuh ya gak mampu aja. Gak usah so jadi orang kaya. Jijik gue liatnya. Kesalahan gue udah banyak banget ya. Dia pasti sedih banget. Ren, gue tahu gue salah, tapi bisa kan gak usah hina gue? gak ada yang mau ngehina kamu kok. Aku cuma... Maaf kalau gue bikin sekolah ini malu, punya murid pembohong kayak gue. Kayaknya aku harus ngomong sama Randy biar dia gak sedih lagi. Mungkin benar yang orang-orang lain bilang. Sekarang gue udah kena azab. Banyak kesalahan gue ternyata. Gue gak tahu kalau akhirnya bakalan kayak gini. Kalau tahu bakalan kayak gini, gue gak bakalan mau bohong. Baju gue juga kayak gini terus. Gue gak bisa pakai baju yang bener lagi. Gara-gara pakaian gue kayak gini, orang-orang jadi ngejauhin gue. Hai Ren, aku boleh duduk di sini? Boleh kok, gak ada yang larang juga. Semua orang ngejauhin gue, tapi kenapa lu malah milih duduk di sini? Lo gak benci sama gue? Aku nggak punya alasan buat benci sama kamu. Lagian buat apa juga aku benci? Emangnya kamu punya salah apa sama aku? Gue kan udah bohongin semua orang, pura-pura kayak orang tajir, padahal gue gak punya apa-apa. Gue ngelakuin itu biar orang-orang banyak yang puji gue. Mungkin karena aku nggak terlalu peduli. Aku juga kan udah tahu kamu itu kayak gimana. Ibu kamu sama ibu aku tuh kan temenan udah lama, jadi aku tahu semuanya. Maaf ya, seharusnya lo juga marah sama gue. Lo harusnya nggak usah ada di sini. Emangnya lo nggak malu duduk di sini sama gue? Buat apa malu? Gini ya Ren, aku tahu kalau kamu itu kesel sama yang kamu alami saat ini. Itu wajar. Ya anggap aja kalau ini peringatan dari Tuhan buat kamu. Lain kali kamu jangan ulangi ya. Gue juga nggak mau ngulangin lagi. Tapi gimana sama sekarang? Baju gue kayak gini terus. Bertobat sama Tuhan. Kamu minta ampun. Siapa tahu aja Tuhan bikin kamu normal kayak dulu. Kamu bener. Mungkin dengan aku minta ampun dan bertobat sama Tuhan, aku nggak bakalan kayak gini lagi. Makasih ya Nuri. Iya, sama-sama. Kamu semangat ya, jangan berkecil hati. Kalau kamu jadi orang yang jujur, teman-teman kamu pasti bakalan percaya lagi. Aku duluan ya, bentar lagi mau bel nih. Kamu kalau mau di sini nggak apa-apa, nanti aku izinin sama guru. Sekali lagi, makasih ya Nuri. Iya, sama-sama. Seenggaknya aku masih punya Nuri yang selalu dukung aku.